Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, salaman ta'ziman wa tahmidan li ustadzina wa mursyidina, Sayyidi Syekh Maulana Haji Ghazali An-Naqsyabandi, Ibni Sayyidi Syekh Maulana Haji Amir Damsar Syarif Alam qad dassahullahu sirrahuma. Pemirsa Jabal Kubis TV yang mulia dan dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kami mengambil tema tentang janji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman pada surah Ar-Rum ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya, dan akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dalam hal ini sering kita mendengar masalah janji Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, sudahkah kita paham? Sudahkah kita menyadari? Sudahkah kita mengamalkannya, melaksanakannya? Di mana Allah Subhanahu wa taala akan janji-janjinya, beberapa di antaranya dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Salah satunya janji Allah yang pasti akan dipenuhinya. Dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah. Fadhkuruni adzkurkum. Jikalau kamu ingat aku, niscaya aku akan juga mengingatmu. Kemudian lagi pada ayat yang lain. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan jikalau kamu bersyukur, niscaya nikmatku itu akan kutambah. Jadi betapa pentingnya salah satu perintah Allah untuk bersyukur, karena Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menambahnya, akan melipat gandakan lagi nikmat-nikmatnya kepada orang-orang yang bersyukur. Di antara janji Allah lainnya adalah firman-Nya di dalam surah Al-Anfal, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Jikalau keberadaan Rasulullah walaupun ada di tengah-tengah orang-orang yang ingkar kepada Allah, itu mengakibatkan Allah berjanji tidak akan memberi azab kepada orang-orang yang ingkar kepadanya jikalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di antara mereka ataupun di sekitar mereka. Ada lagi janji Allah pada surah At-Talaq, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Di mana Allah akan memenuhi janjinya bagi siapa-siapa yang benar-benar bertakwa kepadanya, niscaya akan diberi jalan keluar akan kesulitan dan masalahnya, dan memberi rezeki yang tidak terduga-duga. Semua janji Allah ini merupakan simbol daripada syafaat ataupun pertolongannya. Dan salah satu juga firman Allah Subhanahu wa taala mengenai janjinya kepada orang yang beriman dan beramal soleh di akhirat nanti. Dijelaskan juga di dalam Quran surah Al-Baqarah. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan berilah kabar gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh, bahwasanya balasan bagi mereka nanti disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surga-surga yang mengalir di dalamnya banyak sungai. Kesemua firman itu merupakan bagian daripada janji-janji Allah.
baik yang langsung bisa terwujud di dunia, terlebih lagi di akhirat. Permasalahannya pemirsa kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Jabal Qubis TV yang mulia dan dimuliakan Allah, bahwasanya akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala tersebut banyak kita yang tidak memahami, tidak mengetahui. Satu hal yang pantas sebenarnya kita pikirkan dan menjadi perhitungan bagi kita semua. Kapankah kita mengikat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau di masa era modern ini yang dikenal dengan istilah MOU, Memorandum of Understanding, di mana dan kapan kita telah mengadakan dan mengikat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu pantas kita berpikir. Sebagian di antara kita ada yang menjawab, oh kita dulu telah mengadakan perjanjian dengan Allah yang dijelaskan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Di mana Allah mengambil perjanjian kepada kita, menanyai kita, membuat MOU dengan kita yang pada saat itu masih di alam rahim. Alastu birabbikum. Semua manusia pada saat itu dalam bentuk di alam rahim menjawab, qalu bala syahidna. Permasalahannya, setelah lebih kurang kita di kandungan berusia 9 bulan di dalam kandungan ibu kita, lalu kita akhirnya lahir. Kita tumbuh besar hingga akhirnya kita menjadi orang-orang yang mukallaf, balik dan berakal. Ada perintah Allah untuk kita mengadakan perjanjian lagi kepadanya. Hal ini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 80. Qul attakhadtum 'indallahi ahdan fala yukhlifallahu ahdah. Katakan wahai Muhammad, sudahkah engkau mengambil perjanjian di sisi Allah supaya nanti engkau dapati Allah tidak akan ingkar janji? Kurang lebih begitu maknanya. Karena apa? Kalau kita mengatakan bahwasanya kita telah berbai'ah, itu kejadiannya ketika di alam rahim. Semua bayi yang ada di dalam kandungan, semua bayi yang dilahirkan, semuanya keadaannya fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka dari itu nyata sekali bahwasanya ketika seseorang itu telah balik dan berakal, dia dijatuhkan hukum mukallaf dalam menjalankan syariat Islam. Wajib sebenarnya bagi kita untuk mengambil lagi perjanjian ketika kita telah lahir di dunia, bisa tumbuh besar, akhirnya menjadi mukallaf seorang muslim dan muslimat. Supaya kita benar-benar mendapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan ingkar janji, tidak akan mengingkari janjinya. Bentuk janji Allah Subhanahu wa taala itu nyata. Bahkan itulah yang kita kenal dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ini yang disebut dengan syafaat. Dalam firman-Nya, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakan bahwasanya syafaat itu milik Allah lah sepenuhnya, seluruhnya. Sebenarnya sumber syafaat itu datangnya dari Allah pada surah Az-Zumar. Namun dijelaskan lagi, yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahur rahman wa radiya lahu qaula. Pada hari itu, maksudnya pada hari kiamat, tidak berlaku pertolongan, syafaat siapapun kecuali orang yang telah diizinkan Allah yang Maha Rahman dan Allah ridho akan perkataannya.
Maka dari itu pahami pula bahwasanya mengikat perjanjian itu yang paling besar adalah untuk kepentingan akhirat kita. Setelah ayat yang ke-6 pada surah Ar-Rum, perhatikan pula, tadabbur pula, maknai pula ayat yang ke-7-nya. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Dijelaskan di situ, kebanyakan kita manusia ini, umat Islam ini mengetahui daripada hakikat kepentingan tentang masalah dunia kita. Akan tetapi tentang akhirat kita lalai. Bahwasanya di akhiratlah yang paling perlu kita membutuhkan janji Allah itu benar-benar ada kepada kita. Karena akhirat itu jauh lebih baik dan kekal. Maka dari itu betapa perlu kita mendapatkan nanti janji Allah di akhirat kepada kita benar-benar nyata dan real. Maka dari itu hal ini mengarah kepada syafaat. Satu hal yang pantas kita renungkan. Jikalau engkau belum juga mengambil perjanjian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana caranya mengadakan perjanjian dengan Allah? Yaitu melalui para hamba-hambanya yang juga berhak memberikan syafaat. Dalam salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan, yashfa'u yaumal qiyamati thalathatun, al-anbiya'u, summa al-ulama'u, summa syuhada. Yang mampu memberi syafaat nanti di hari kiamat ada 3 golongan manusia. Yang pertama golongan para nabi, yang kedua golongan para ulama, yang ketiga adalah golongan para syuhada. Tentunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiada lagi beserta kita, karena kita dikategorikan umat akhir zaman. Namun pastinya ada para ulama warasatul anbiya. Ambillah perjanjian Allah. Berjanjilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kesaksian para ulama, karena Nabi tidak ada lagi di antara kita. Carilah ulama yang sanadnya muttasil, silsilahnya tersambung hingga sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas sekali, terang menjelaskan dalam Quran surat Maryam ayat 87, la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Tidaklah mungkin mereka berhak mendapatkan syafaat kecuali siapa-siapa yang telah mengikat perjanjian dengan Tuhannya. Dan kembali kami ingatkan tentang surah Al-Baqarah ayat 80, qul attakhadtum indallahi ahdan fala yukhlifallahu ahdah. Sekali lagi kami tambahkan pula ayat ke-8 surat Ar-Rum, awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalim musamma. Coba kita bertafakkur tentang diri kita. Apakah kita hanya ingin selamat di dunia? Tidakkah kita nanti akan berakhir di liang kubur, di liang ahad? Dan ingat, yang kembali nanti ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ruh kita. Kita mengimani tentang bagaimana alam kubur, alam barzakh. Kita mengimani bagaimana nanti huru hara di yaumil mahsyar. Betapa di situ sangat kita nantikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menepati janjinya. Maka lakukan MOU kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikat perjanjian itu agar engkau dapati nanti Allah tidak akan ingkar janji. Maka dari itu kita pahami bagaimana Allah akan kita tagih janjinya, sementara kita tidak pernah membuat kesepakatan, nota kesepakatan akan perjanjian di sisi Allah melalui para hamba-hambanya yang salihin, yang dia cintai, yaitu golongan para nabi, golongan para ulama, dan terakhir adalah golongan para syuhada. Demikian saja, semoga bermanfaat.
bagi diri kami, khususnya bagi pemirsa Jabal Kubis TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Assalamualaikum